Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah mengeksplor satu tempat masih di Banyumas saja. Area tempat masih Klaten. Di sini kita mau mengeksplor ada sejarah. Kenapa ini ada terpapan seperti gerbang. Gerbang ini dengan tulisan berbahasa Jawa kuno, tapi sedikit saya bisa baca dengan tulisan Jawa ini, Kampung Boko. Apa arti dari perkampungan Boko? Nanti kita ingin tahu ada sejarah apa dan kaitan apa dengan tempo kesananya. Nanti kita mediasikan, kita mediasi sama mereka. Saya akan mencoba mengetuk gerbang dari luar gerbang. Kemudian menghasilkan informasi yang bisa jadi pelajaran penting bagi kita semua tentang alam dan sekitarnya. Itu rumput banget. Dan mereka itu suka banget tempat-tempat yang di tempat-tempat yang kayak gini. Untuk mediasi nanti bisa diskusi ataupun apa tokoh bisnis dan yang jagung sepenak, tapi ngobrol ada sejarah, mungkin sejarah itu yang kita ingin tahu, mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita. Kelihatannya itu kampung, tapi ternyata ada perumahan-perumahan yang bersifat permanen. Permanen artinya dibangun, ada yang megah, ada yang lumayan, ada kecil, ada yang besar. Mungkin yang paling besar rumah itu mungkin penghuninya lumayan. Kita ingin ngobrol dengan mereka ataupun mewakili dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh kamu. Relax. Masuk. Jarang tempat ini dibuka ya. Tidak pernah. Kita ingin tahu. Jadi ingin cerita bisa banyak, bisa sedikit tentang keberadaan Anda. Saya lihat kok perkampungan dengan berbahasa huruf Jawa. Hurufnya huruf Jawa. Dan lingkungan seperti ini kayak iya. Dan kok seperti manusia bikin kayak gini. Apakah Anda itu manusia ataupun masuk ke alam? Apa memang Anda itu sudah berdomisili di sini? Saya ingin Anda itu menceritakan tentang kenapa dikatakan kampung buku. Buku apa Boko? Kampung Boko. Arti dari penamaan Boko itu apa? Anda tidak punya wewenang untuk menjelaskan.
Anda hanya masyarakat. Tidak boleh. Sudah boleh kamu pulang. Saya ingin ngobrol sama yang punya kawasan kampung Boko. Ya, sudah pulang. Ya, boleh. Iya, sih, hanya pecah itu, di hati tak sita balati suatu. Ini waktu wanahi betah hasilnya. Ada apa? Tentunya ada pertanyaan dari Anda ke saya kan? Ya, Coba nanya apa? Ada apa? kedua kalinya Anda masuk. Oh, kedua kalinya. Oh, berarti Anda pada waktu saya masuk ke kampung Boko, Anda tahu kalau saya itu yang masuk? Ya, Ya, saya hanya mengawasi. mengawasi. Yang penting tidak merusak. Anda kan tidak merusaknya. Tidak merusak, cuman saya ingin tahu kenapa dinamakan kampung Boko. Itu yang memberi nama, yang memenjarakan, Yang memberi nama, yang memenjarakan kamu. tidak menghilangkan kami semua. Oh, kata-kata kami Anda itu dari jenis apa? Bangsa apa? Sebenarnya ya dulunya Iya, itu dulunya. Oh, Anda manusia di era Mataram lari ke sini lalu dipenjarakan dengan penjara seperti ini dengan lapis-lapis dan dikatakan kampung Boko. Karena Anda itu dikejar-kejar apa? Dikejar karena dipaksakankah ataupun dikejar karena kami dikejar-kejar untuk mengikuti aja. oh, kamu dikejar-kejar untuk mengikuti ajaran Islam. Sebenarnya mereka tidak mengejar-ngejar, tapi pimpinan kami mengatakan seperti itu. Oh, pimpinan Anda yang terlalu waspada Karena Islam. pimpinan kami tidak mau dari satu generasi orang-orang dan keluarganya itu ikut. Jadi kami pergi. Sebenarnya saya tidak mau pada waktu itu untuk meninggalkan Mataram. tetapi Tetapi kami tunduk pada pimpinan. Dan pimpinan membawa Anda ke desa ini, ke tempat ini, artinya lalu oleh pimpinan Anda dimasukkan jadi satu, ditutup. Dan beliau sang pimpinan Anda itu entah kemana, pergi entah kemana. Jadi ini sampai kami berani. Dan anehnya kami bisa hidup. iya aneh. Oh, Aneh. anehnya kamu bisa hidup sampai sekarang, sampai punya anak turun juga. Iya. Oh, kayak gitu ya. Jadi ini Aneh itu yang aneh. saya katakan ini keluarga bandangan. Mungkin seperti itu. Jadi sedikit mengupas dulu ajaran-ajaran saya, kamu Islam tidak ada paksaan untuk itu, tapi kecurigaan pimpinan Anda takut apanya ya? Takut Tergelisir. sama katanya kalau ikut Pengaruhnya. agama Anda itu semua itu sama Artinya di hadapan katanya yang membuat alam itu. Katanya. iya. Sedangkan kami harus menghormati pimpinan kami itu seperti yang membuat Semesta alam. ya ini. itu yang ditakutkan pimpinan kami. Ah. Dan dia Bertarung. terdesak, kami harus mengikuti seperti itu. Oh, iya. Kalah sih belum. Kalau sih belum, tapi terdesak, lebih baik menghindar, lalu masuk ke satu lokasi yang lebih asing. Anda masuk di tempat ini dan ditutup oleh pimpinan Anda untuk Karena dia kekuatannya kekuatannya. begini aja. Pak,
Oh begini saja batu hancur kekuatan pimpinan Anda. Ah, Berani sih. tidak berani sedikit pun. Oh, jadi arti perkampungan Boko Anda ditutup seperti ini dan berkembang di situ, dan anehnya Anda tetap hidup. Ah, dan Anda tidak bisa keluar dari perkampungan ini kecuali hari ini juga. Ah, dan pada waktu saya masuk tanpa dibukakan gerbang, saya masuk dan saya pulang dengan seenaknya. Anda hanya mengamati. Sebenarnya keinginan keluar, kepingin ingin lihat sebenarnya seperti apa sekarang alam. Oh, alam seperti ini sekarang, bukan bang. Alam dalam artian bangsa saya dulu itu sekarang itu seperti apa? Dia pakaiannya sudah seperti saya kayak gini. Tidak seperti Ini tidak harus seperti kayak gitu. Zaman lagi cukup pakai topi kayak gini udah nyaman. Yang penting aurat sudah tertutup kan enak. Nah, di sini juga perempuan, anak-anak juga berkembang. Anda seperti manusia biasa saya, cuman pakaiannya beda. Anda bisa beralih bahasa seperti saya setelah Anda mengetahui alam yang di sana sama keluar di alam di sini. Ternyata Anda juga bisa berbahasa seperti saya. Inilah alam sekarang, alam yang sekarang ini. Jadi Anda di sini dikunci, tapi saya tidak berkepentingan untuk membuka ini. Bangsa Anda keluar dari sini cukup. Nanti kalau ada yang pingin saya ajak, nanti saya masukkan lagi. Takutnya apa? Takutnya Anda nanti punya keinginan tertentu di alam kami, seperti itu. Itu yang saya tidak inginkan. Apa? Anda bersemedi apa memanggil sesuatu? Apa? Ada sesuatu yang Anda saya ingin bertanya. boleh bertanya. Menanyakan apa? Mengapa kami ini bisa sedangkan dulu itu kalau umur sudah Anda tahu hidup saya tidak. Pertanyaan Anda, kenapa kami bisa hidup? kenapa Anda bisa hidup sampai sekarang sementara menua dan terus menua? Pertanyaan kamu pada saya. Iya. Jadi kenapa yang hidup itu tidak akanan mati, dan Anda itu meyakini bahwasanya ada yang hidup, dan yang hidup itulah yang tidak akan mati. Karena yang hidup itu mohal kalau punya sifat mati. Anda sudah bersemedi lama mungkin, ataupun sudah diikut sertakan dalam penyemedian, dan Anda bukan dari golongan, makanya dimasukkan kepada swarga bandangan kan ya. Dan Anda bukan termasuk BK, bukan. BK-nya tetap ada yang di sebelah sana. Saya panggil ya BK-nya ya. Oh, kamu pergi dulu. Kenapa dengan Anda takut dengan BK? Karena BK pun ternyata masih hidup. BK masih hidup, Anda juga masih hidup. Nanti tidak ada yang nanti. Kamu saya kasih bendera aja. Dah. Pegang dulu. Nggak bakalan kamu takut nanti. Anda berkeyakinan pada yang tunggal. Sang yang tunggal siapa itu? Sang pencipta alam semesta. Sang yang tunggal. Dia adalah wakil dari sana. Oh, yang jadi pimpinan Anda mengakui dia adalah wakil dari sang yang tunggalnya. Kalau wakil dari sang yang tunggal kan nabi ataupun rasul. Oh enggak. Tidak tahu untuk urusan itu ya. Anda menanyakan ini, maka akan saya kolaborasikan dengan adanya BK pun masih hidup.
Maka biar ada tanda tanya, pertanyaan Anda dengan si BK itu. Nanti saya di tengah, nggak ada pertikaian, nggak ada pertarungan antara kamu sama si BK. Ya, paham ya? Nanti kita lihat kuburan yang di sebelah sana, yang barusan ditemukan mungkin tahun kemarin mungkin. Hadir. Ya, masuk. Nggak usah takut lihat. Ya. Ini ada pertanyaan. Anda berkenankah saya panggil masuk ke sini? Jelas tidak. Tidak berkenan. Aku yang berkenan ingin menanyakan sesuatu hal atas pertanyaan dari warga kampung sini. Anda pun tidak bisa masuk kampung sini kan? Lebih baik tidak masuk. Sebenarnya Anda tidak bisa masuk ke sana kah? Apa Anda kalau masuk di sana tersiksa? Tersiksa. Karena di sini dikunci. Si ngunci Anda tahu siapa?